90.1 Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM. Seperti janji Randy tadi, keluarga Fast jam 8 sampai jam 9 kita ada dialog kesehatan seputar psikologi bersama narasumber kami yang luar biasa nih. Ada Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog ya, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih akan membahas kaitannya dengan kesehatan psikologi, bersambung seperti kemarin di tengah pandemi COVID-19. Pastinya banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, semuanya daring. Nah, gimana sih peran dari orang tua, pendidik juga nih ya untuk mengoptimalkan hari-hari anak-anak kita dan diri kita sendiri untuk bisa tetap daring, tapi juga ada self-regulation terkait dengan penggunaan gadget gitu. Kita sapa dulu Bu, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Randy dan keluarga Fast di rumah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Alhamdulillah, pagi-pagi makin seger ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya Mbak Ren. Oke deh, kita masih menyambung tema kita kemarin, bagaimana tentang penggunaan gadget, bagaimana orang tua dan juga para pendidik ini bisa mendampingi putra-putri gitu ya, memberikan edukasi bagaimana sih sebenarnya self-regulation yang baik untuk penggunaan gadget, yang itu malah bikin perkembangan atau karakter dari anak ini bisa lebih menjanjikan dalam tanda kutip nih Bu. Iya, jadi melanjutkan kemarin ya Mbak Reni, kita kan kemarin dalam rangka Hari Anak Nasional kita membahas fokus tentang bagaimana peran kita sebagai orang tua dan pendidik untuk bisa mengoptimalkan perkembangan dan pembentukan kesehatan mental pada diri anak. Kemarin kita sudah membahas pilar pertama terkait dengan attachment atau bagaimana kita sebagai orang tua dan pendidik sangat penting untuk menjalin kelekatan emosional. Kelekatan emosional itu tidak hanya sekedar dekat gitu ya, tapi juga benar-benar ada ikatan batin gitu antara orang tua dan anak atau antara pendidik dengan peserta didiknya. Kenapa ini penting? Kemarin sudah kita bahas cukup mendalam gitu ya, jadi terkait dengan insecure dan secure attachment dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas pilar yang kedua Mbak Ren. Oke. Pilar yang kedua ini bicara tentang self-regulation atau regulasi diri atau bahasa umumnya mungkin lebih dikenal dengan kontrol diri. Nah, kontrol diri ini menjadi salah satu pilar penting Mbak Reni untuk bisa membangun kesehatan mental pada diri seseorang. Jadi kita sering melihat ya Mbak Reni berbagai macam fenomena di baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, di medsos misalnya, bagaimana orang-orang yang mereka kontrol dirinya rendah, mereka akan banyak sekali mengalami berbagai macam dalam tanda kutip kehancuran ataupun ketidaksehatan dalam berbagai macam relationship-nya. Misalnya Mbak Reni pernah lihat video anak remaja yang dulu boncengan, pernah viral beberapa waktu yang lalu, boncengan dengan perempuan pacarnya kayaknya ya, tapi nggak pakai helm, lalu ditilang oleh polisi, tapi saat ditilang hanya diminta SIM dan biasalah ya, pada saat penilangan tuh yang dimintakan hanya SIM dan surat-surat gitu. Tapi ini bukannya menyerahkan itu mengikuti prosedur yang seharusnya. Kalaupun misalnya ditilang misalnya, mungkin dia hanya akan habis maksimal 500.000 lah ya biasanya, nggak bawa helm, nggak bawa SIM misalnya. Tapi ini karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, dia sampai merusak motornya, membanting, mencopoti dashboard dan lain sebagainya. Pernah Mbak Reni lihat video viral itu? Pernah Ibu? Iya, jadi itu kalau dipikir ketika seseorang yang tidak punya kontrol diri, emosinya terhijack dengan stimulasi yang sebenarnya kalau dia bisa mengontrol dirinya itu bisa diatasi dengan keputusan rasional. Oke, silahkan ditilang atau paling parah motornya dibawa polisi, nanti ya sidang gitu ya. Kan
harganya tidak semahal motornya yang dirusak, ditendang, dibanting dan dicopoti berbagai macam bagian-bagiannya gitu ya Mbak Ren. Nah itu salah satu contoh kontrol diri yang akan bisa menyebabkan kehancuran dari berbagai macam hal gitu. Termasuk misalnya Mbak Ren, kasus viral sebulanan yang lalu ya, ketika ada orang terpandang di negeri ini yang merasa stres menghadapi kondisi pandemi, tidak bisa yang biasanya banyak beraktivitas, banyak jalan-jalan keluar dan dalam negeri, mungkin banyak nge-mall dan lain sebagainya, anak-anaknya lebih banyak di sekolah dan di berbagai macam tempat lain misalnya ya, tapi kemudian ternyata dengan kondisi pandemi yang sangat stressful ini memberikan banyak tekanan dan kontrol dirinya tidak cukup mampu untuk mengelola agar emosinya tetap stabil, akhirnya yang diambil adalah langkah-langkah untuk narkoba misalnya. Nah ini kan juga salah satu contoh ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita dengan baik terkait dengan berbagai tekanan emosi yang kita alami, sangat mungkin saat kita terhijack emosinya, kita mengambil keputusan-keputusan irasional yang itu sifatnya sesaat tapi akan merugikan dan berdampak panjang gitu pada diri seseorang. Nah, apa sebenarnya self-regulasi atau kontrol diri? Kalau secara psikologis, kontrol diri itu merupakan satu kemampuan seseorang untuk mampu mengontrol perilakunya, mampu mengontrol pikirannya, agar apa yang sudah dia tetapkan sebagai target pribadi atau personal goals-nya itu bisa tercapai, dan kemudian juga kemampuan seseorang untuk merespon faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Jadi ada dua komponen utama dalam kemampuan regulasi diri ini atau kontrol diri ini Mbak Rini. Yang pertama, kemampuan untuk mengontrol pikiran dan perilaku agar diri ya, pikiran dan perilaku diri agar dia mampu mencapai target yang sudah dia tetapkan. Jadi kalau misalnya dia ingin, kalau siswa misalnya ya, ingin mendapat nilai bagus, maka dia bisa mengontrol dirinya, pikirannya, perilakunya agar dia tetap ada di track untuk bisa mencapai target itu. Atau ketika saya misalnya, saya sebagai dosen, saya punya target bahwa di akhir semester ini semua tagihan nilai dari mahasiswa misalnya selesai tepat waktu. Maka di antara berbagai macam kesibukan yang saya miliki, saya harus tetap memiliki kemampuan untuk mengarahkan perilaku dan juga pikiran saya agar bisa tetap fokus menyelesaikan target pekerjaan itu misalnya. Termasuk tadi kemampuan untuk mengontrol berbagai macam faktor yang ada di lingkungan. Nah, orang-orang yang kontrol dirinya rendah, beberapa tahun yang lalu sering saya sampaikan Mbak Reni, biasanya adalah orang-orang yang dia mudah diremot oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya dia melihat berita apa di medsos, dia langsung terbakar emosinya. Dia lihat misalnya berita sedih, dia juga langsung share status kesedihan yang mendramatisir. Jadi apa yang ada dalam dirinya sangat mudah dikendalikan oleh lingkungan. Itu biasanya orang yang juga kontrol dirinya rendah. Nah, kalau siswa, misalnya anak-anak kita atau diri kita sendirilah, ya, seperti apa sih ciri orang yang punya self-regulasi, self-control yang efektif? Kita bisa melihat diri kita ataupun anak-anak kita itu dari 4 ciri, Mbak Ren. Yang pertama, apakah kita atau anak-anak kita itu punya kemampuan untuk stay on task? Jadi, apakah kemampuannya untuk fokus pada tugas atau tanggung jawab yang ada pada dirinya itu bisa konsisten enggak? Apakah anak kita atau kita sendiri saat kita punya tugas, punya tanggung jawab, kita bisa benar-benar stay tidak di dalam tugas itu? Itu yang pertama. Kalau kita termasuk orang-orang yang stay on task, jadi tanggung jawab terhadap apa yang memang harus kita selesaikan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang punya ciri self-regulation dan efektif. Nah, betul. Lalu yang kedua Mbak Ren, orang yang memiliki regulasi diri yang bagus adalah orang yang mereka mampu mengelola atau mampu mengabaikan berbagai macam distraction ataupun gangguan-gangguan yang ada di lingkungan. Ya, misalnya
ketika saya akan ke kantor, pergi ke kantor gitu. Tapi dalam perjalanan ke kantor itu ada berbagai macam tawaran di sepanjang jalan. Ada diskon di toko ini misalnya, atau ada pameran menarik di kiri jalan, atau ada berbagai godaan-godaan. Atau kalau siswa ya dia pengennya harusnya belajar, tapi ada godaan mainan game, ada godaan nonton acara TV yang bagus, ada godaan diajak main sama temen gitu ya. Nah, orang yang efektif kontrol dirinya adalah orang yang dia tetap bisa mengelola berbagai macam godaan itu, berbagai macam distraksi itu, dan dia tetap fokus. Dia mengatakan, oke, aku akan menyelesaikan ini dulu selama setengah jam, baru nanti kemudian setelah itu kita akan bermain atau kita akan melakukan aktivitas yang menyenangkan, misalnya kayak itu. Jadi fokus dulu pada apa yang ingin dia capai, dan berbagai macam godaan yang dia alami itu bisa terhandle dengan baik. Itu ciri yang kedua, Mbak Ren. Kemudian yang ketiga, orang yang self controlnya bagus adalah orang yang dia mampu persisten terhadap berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Jadi walaupun ada banyak kesulitan, walaupun ada banyak hambatan untuk dia tetap stay di apa yang ingin dia fokuskan itu, tapi orang yang kontrol dirinya bagus tuh dia tetap bisa bertahan gitu, Mbak Ren. Jadi dia tetap bisa tidak mudah menyerah dan tidak putus asa dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Lalu kemudian ciri yang keempat, dia bisa merespon tantangan secara tepat. Jadi orang-orang yang kontrol dirinya bagus pada saat dia mengalami berbagai macam stresor, berbagai macam tekanan dalam hidup, dia bisa menunjukkan respon-respon yang tepat gitu, Mbak Ren. Jadi respon-respon yang diambilnya secara rasional, dan juga keputusan yang diambil untuk menghadapi tantangan itu keputusan-keputusan yang memberdayakan, yang membuat dia tidak menyerah atau berhenti untuk mencapai apa yang ingin dia tuju. Tapi orang yang kontrol dirinya bagus ini saat menghadapi tantangan, dia bisa tetap berdiri, merespon tantangan-tantangan itu dengan baik dan efektif. Itu, Mbak Rini, ciri-ciri individu yang punya kontrol diri atau self-regulation yang efektif. Oke, berarti memang copingnya harus benar-benar memberdayakan begitu ya, Bu? Betul Mbak Reni, betul sekali. Nah, kemudian kemampuan self-regulasi ini, Mbak Reni, sebenarnya juga bisa kita lihat dari kemampuan kita. Jadi bagaimana sih orang yang regulasi dirinya bagus atau orang yang kontrol dirinya bagus itu bisa mengelola berbagai macam hal tadi supaya bisa efektif gitu ya. Nah, ternyata Mbak Ren, orang-orang yang punya 4 ciri tadi, punya 4 ciri efektif regulation tadi, ternyata dia orang-orang yang punya kemampuan untuk mengelola energinya, mengelola emosinya, mengelola perilakunya, dan mengelola perhatian atau fokusnya. Nah, jadi kalau anak-anak ADHD misalnya ya, Mbak Reni, jadi kan ada beberapa gangguan hambatan perkembangan anak, misalnya contohnya pada anak dengan tipe attention deficit dan hyperactivity disorder misalnya, anak-anak yang dia memiliki ketidakmampuan untuk fokus, attention, memiliki cenderungan untuk tidak bisa fokus pada memperhatikan sesuatu. Nah, ini dia akan sulit untuk jadi anak dengan kontrol diri yang bagus, Mbak Ren. Jadi anak-anak ADHD itu pasti kontrol dirinya lemah karena dia perhatiannya sangat mudah alihkan, sangat mudah dialihkan, sangat mudah terganggu dengan berbagai macam hal yang ada di sekitarnya. Misalnya dia lagi mewarnai, tapi tiba-tiba dia mendengar suara apa misalnya di luar ruangan, dia langsung lari ke luar ruangan. Saat dia mau melihat di luar ruangan, tiba-tiba dia melihat ada mainan bagus yang dia lewati. Dia tidak jadi keluar ruangan, tapi dia langsung ke mainan yang bagus tadi. Saat dia melihat mainan yang bagus, baru sebentar saja dia mendengar adiknya misalnya tertawa, dia langsung menuju adik. Jadi ketidakmampuannya untuk memperhatikan atau memberikan fokus pada sesuatu ini membuatnya jadi tidak bisa mengontrol diri untuk tetap pada tujuannya. Ini contoh salah satu hambatan perkembangan yang paling mudah untuk dilihat sebagai ciri-ciri orang dengan kontrol diri yang rendah.
Jadi anak-anak ADHD itu anak-anak yang memang salah satu cirinya adalah mereka kontrol dirinya rendah karena tadi disebabkan oleh kemampuan fokusnya juga rendah. Itu Mbak Ren. Kalau dalam kehidupan sosial, jadi kemampuan mengelola energi, mengelola emosi, mengelola perilaku, dan mengelola perhatian ini dalam kehidupan sosial bisa terlihat dari orang yang kemudian dalam menjalin social relationship atau dalam menjalin hubungan sosial itu mereka bisa mempertahankan hubungan yang baik dan juga kesejahteraan psikologisnya. Jadi karena dia tidak mudah terpengaruh oleh emosi dari lingkungan, maka kemudian pada saat dia misalnya disakiti misalnya ya atau dikecewakan oleh orang lain, dia tidak akan terlalu terpuruk dan tidak kemudian akhirnya mengambil perilaku-perilaku yang merugikan diri dan orang lain gitu, tapi kemudian dia mengembalikan kontrolnya pada dirinya. Dia mengelola energinya sehingga kemarahannya tidak sampai merugikan. Dia mengelola emosinya pada saat dia disakiti, walaupun mungkin awal sempat ngedown sebentar, 1, 2, 3 jam misalnya, atau sehari lah paling lama, tapi kemudian setelah itu dia bisa bangkit lagi gitu. Jadi orang-orang yang kontrol dirinya bagus biasanya dalam kemampuan social relationship-nya juga bagus, Mbak Ren. Tapi sebaliknya orang-orang yang kontrol dirinya rendah, nah biasanya dalam hubungan sosialnya juga pasti buruk gitu, karena tadi dia jadi tidak mampu mengelola energinya, tidak mampu mengelola emosi marahnya atau frustasinya, ya, jadi bisa menghancurkan diri sendiri, mengarah pada depresi atau bisa menghancurkan orang lain yang mengarah pada perilaku agresi. Oke. Begitu Mbak Reni. Oke, berarti memang respon tantangan ini yang sangat terlihat ya, Bu ya? Iya, Mbak Ren. Oke, baik. Dan untuk Anda keluarga FAS juga masih kita nantikan nih yang ingin bertanya langsung lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. Kita break dulu ya, Bu. Kasih informasi yang lewat. Oke, dan untuk Anda keluarga FAS tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM Magelang FM Magelang. 90.1 FAS FM Magelang FM Magelang. 90.1 FAS FM Magelang FM Magelang. 90.1 FAS FM masih kembali untuk Anda keluarga FAS Langkah Kita dalam dialog kesehatan psikologi bersama dengan narasumber kami Dr. Yana Masyar selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, kita masih membahas berkaitan juga dengan bagaimana sih kita harus menjadi atau peran dari orang tua dan pendidik nih untuk tetap menciptakan pendampingan yang luar biasa di tengah daring yang saat ini. Tadi Mbu juga sudah menjelaskan kita akan fokus juga dengan self-regulation yang efektif gitu ya, menciptakan pada self-regulation pada anak gitu di tengah pandemi COVID-19 gitu ya Bu ya? Iya Mbak Reni. Oke, ada tadi 4 ciri, stay on task, terus juga mampu mengelola, mengabaikan gitu gangguan yang ada, terus juga bisa tetap konsisten begitu respon tantangannya juga secara tepat, rasional begitu ya Bu ya? Ya. Oke, ini ada yang ada telepon yang masuk gimana nih Bu untuk bertanya mungkin? Terima Mbak Reni. Oke, boleh saya. Oke, saya coba dulu ya. Assalamualaikum FAS FM. Oh, terputus Bu. Oh. Nggak jadi nih jadinya. Oke, Bu mungkin bisa melanjutkan lagi nih. Bagaimana sebenarnya kita harus mengajarkan pada anak terkait dengan self regulation yang efektif tadi, Bu? Oh iya, oke Mbak Reni, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melanjutkan. Nah, pada saat kita ingin mengajarkan regulasi diri ini pada anak-anak kita, Mbak Reni, kita bisa, anak-anak kita itu kan berpikirnya konkret gitu ya Mbak Reni. Jadi kan kalau kita bahas tentang kontrol diri dan lain sebagainya, mereka pasti susah gitu untuk membayangkan, sehingga kita perlu
mengambil ataupun menggunakan analogi yang tepat atau metafora yang tepat pada anak-anak kita. Misalnya kita bisa menggunakan metafora mobil misalnya ya. Jadi kita misalnya diri kita itu seperti mobil. Jadi anak-anak kita itu kan karena mereka masih imajinasinya sangat bagus gitu Mbak Ren. Pada saat kita menyampaikan pesan-pesan itu kita bisa menggunakan salah satunya dengan cerita, analogi, metafora gitu-gitu ya. Jadi itu salah satu cara berkomunikasi yang cukup efektif dengan anak-anak kita. Nah, kita bisa mengumpamakan kontrol diri adalah kemampuan untuk menyadari kontrol diri kita itu seperti ketika kita ini memposisikan diri sebagai mobil. Jadi misalnya kita bisa ngomong ke anak-anak kita, nah kita bisa melihat loh diri kita ini pada saat suasana sekarang itu kita itu jadi mobil yang jalannya terlalu cepat sehingga gampang nabrak dan gampang keluar jalur, atau jangan-jangan kita mobil yang terlalu lambat nih, yang jalannya terlalu pelan sehingga pada saat kita harus menyelesaikan target atau apa yang sudah kita tetapkan untuk kita selesaikan jadi nggak selesai karena kita terlalu lambat jalannya, atau kita ini termasuk mobil yang memang jalan on the right track gitu. Jadi kita mungkin memang mobil yang sudah jalan tepat di jalurnya dengan kecepatan yang juga pas. Nah, anak-anak perlu lihat nih diri kita sekarang seperti apa. Kalau kita ternyata hari ini jalannya kengebutan misalnya, maka kita harus segera injak rem supaya kita tidak nabrak dan tidak terjadi kecelakaan yang merugikan. Jadi misalnya kayak gitu Mbak Ren. Jadi kita bisa mengkomunikasikan terkait dengan kontrol diri ini dengan metafora ataupun dengan pengandaian yang mudah dipahami oleh anak-anak kita. Nah, kenapa itu penting? Membuat anak kita menyadari kondisi dirinya itu penting. Karena seperti kemarin Mbak Reni, jadi salah satu syarat utama untuk membuat kita lebih berdaya adalah dengan kita menyadari berbagai macam hal yang terjadi pada diri kita dan berbagai macam sinyal-sinyal yang ada di dalam diri kita. Apakah kita sedang down, apakah kita sedang sangat emosional, apakah kita sedang tidak moodi kita sedang buruk dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk disadari supaya kita bisa dengan mudah untuk mengelola itu dan kemudian tahu sumbernya mana, cara mengatasi atau mencari alternatif solusinya bagaimana. Sehingga kesadaran diri itu menjadi satu hal penting untuk membantu kita melatih anak-anak kita dan diri kita sendiri mengelola diri atau melakukan kontrol diri dengan baik. Nah, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak kita itu bisa kita latih kontrol dirinya? Yang pertama, jadilah detektif pada anak-anak kita. Jadi pekan lalu misalnya saya sudah menyampaikan ke Mbak Reni kalau tidak salah terkait dengan yang terjadi pada anak ragil gitu ya. Jadi anak bungsu saya 3 hari itu kelihatan moodnya sangat tidak bagus gitu. Lalu kemudian saya sampaikan, adik udah 3 hari ini kok Mbok lihat adik kok emosinya nggak bagus, sering suntuk, suka marah-marah, nggak jelas gitu ya. Jadi kita menjadi detektif yang kita bicara based on data. Lalu kemudian pada saat kita bicara berbasis data itu, kita ajak anak-anak untuk melihat apa sumber stresnya. Jadi misalnya kita mengajak anak untuk menyadari dulu, ini loh nak, tak amati kamu ternyata punya kondisi perilaku emosi yang seperti ini dalam beberapa hari terakhir gitu. Jadi semakin kita bisa jeli menunjukkan ciri-ciri perilaku atau ragam emosi yang dialami di beberapa hari itu, semakin anak akan punya trust ke kita, semakin anak percaya bahwa kita bicara itu bukan berdasar asumsi, bukan berdasar judgement ataupun prasangka gitu ya, tapi kita berbicara berdasarkan fakta yang kita lihat dari ciri-ciri atau apa yang ada pada diri anak kita. Kepercayaan anak itu menjadi kunci penting untuk membuka komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Setelah kita ajak anak memahami kondisi dirinya, karena kadang-kadang kalau kita emosi kita nggak sadar ya Mbak Ren. Jadi kita kan nggak nyadari kalau ternyata aku marah-marah terus ya. Oh ternyata iya bener aku ngomongnya nyelkit sama orang lain. Oh iya ternyata aku selama ini mukanya perengat-perengut jelek. Tapi kadang-kadang kan kita nggak sadar kalau menunjukkan itu ya Mbak Ren. Nah saat kita menunjukkan data itu, maka anak kita kemudian menyadari oh iya ternyata ada sesuatu yang aku tunjukkan ke luar diriku. Dan lalu kemudian kita ajak anak untuk mengupas kira-kira apa sih sumber stresnya gitu.
kemarin misalnya kemudian terbuka bahwa anak saya merasa dia sakit hati atau mungkin agak ada salah paham dengan kakaknya, ya, sehingga kan kemudian dari situ lalu kita ajak berkomunikasi apa kira-kira solusi yang bisa ditempuh supaya kakak juga tahu bahwa dia merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Tapi di satu sisi ketidaknyamanannya itu tersampaikan oleh si kakak dan lalu kemudian sama-sama bisa akhirnya enak lagi hubungannya, nggak saling pengat-pengut lagi misalnya kayak gitu kan, jadi enak ya Mbak Rini untuk mencari solusinya pada saat anak sudah tahu sumber stres atau sumber masalah yang membuat dia merasa tidak nyaman atau menunjukkan perilaku-perilaku yang membuat lingkungan sekitarnya merasa tidak nyaman. Nah, lalu Mbak Ren, kita juga tadi mengajak anak, setelah mengajak anak menyadari perilakunya apakah dia ada di hiper, hipo atau kalem atau kondisi tenang baik-baik saja, lalu anak diajak untuk mencari metani sumber stres, lalu kemudian yang ketiga kita ajak anak ataupun diri kita, kalau kita mau melatih diri kita, misalnya kita masih kontrol dirinya masih rendah, ajak diri kita atau anak kita itu untuk memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap berbagai macam sinyal yang ditunjukkan oleh diri tubuh kita. Jadi kita perlu melatih diri kita untuk peka, misalnya jantungku berdebarnya kayak gini nih. Kalau ciri-cirinya kalau jantungku berdebar kayak gini nih, biasanya aku jadi amarahnya sudah mulai meledak. Atau aduh kok aku asam lambungku rasanya kok kumat ya, tinggi ya, perutku sudah nggak enak ya. Ini biasanya aku lagi banyak pikiran nih kalau kayak gini nih. Biasanya pasti sedang ada beberapa hal yang sebenarnya itu menggangguku tapi tidak aku perhatikan. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita ajarkan pada diri kita sendiri dan anak kita supaya kita lebih aware terhadap berbagai macam sinyal yang ada pada diri. Kayaknya pekan lalu saya sudah menyampaikan nih Mbak Ren. Jadi kita tuh kalau untuk gangguan fisik kan sangat peka, gatelan misalnya atau flu atau sakit perut itu kan kita peka untuk segera cari obat. Tapi kalau untuk sakit psikis itu kadang-kadang kita mengabaikan dan menganggap itu tidak penting untuk disadari atau diobati atau dikonsultasikan ke ahlinya gitu, sehingga seringkali tiba-tiba saja ternyata kemudian kita sudah depresi, ternyata kita sudah mengalami berbagai macam gangguan psikologis yang parah gitu, karena tadi sinyal-sinyal itu tidak kita tangkap dengan baik. Nah, kemudian setelah kita mengajari diri maupun anak kita untuk memiliki sahabat yang bagus, yang kelima kita perlu mengajari diri untuk bisa mengelola berbagai macam dorongan yang negatif yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan dengan berbagai strategi Mbak Dani. Misalnya, kalau kita termasuk orang paling bagus kan ketika Rasulullah mengajarkan bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, maka yang paling bagus sebagai umat muslim kita bisa menjadikan zikrullah itu sebagai salah satu terapi buat diri kita untuk mengelola berbagai macam emosi yang tidak memberdayakan. Misalnya yang pertama ya Mbak Ren. Jadi mungkin kita sejak awal itu sudah melatih diri ataupun anak-anak kita pada saat mengalami emosi yang tidak bagus tuh yang paling pertama kali dilakukan adalah mengingat Allah misalnya. Entah itu dengan cara duduk ketika kita berdiri atau dengan cara segera ambil wudhu atau apapun itu, yang penting pada saat kita ada dalam kondisi emosi yang sangat negatif misalnya, sesegera mungkin otak kita itu kita latih untuk segera ingat Allah. Kenapa harus dilatih? Karena ini tidak bisa muncul dengan sendirinya Mbak Ren. Jadi harus benar-benar kita biasakan. Jadi jangan menunggu kita mengalami masalah baru kemudian kita melatih diri, karena ini pasti telat dan tidak akan efektif. Tapi latihlah diri kita untuk mengingat Allah di setiap waktu, sehingga pada saat kita ada dalam kondisi terpuruk atau dalam kondisi emosi yang tidak nyaman, maka tombol ingat Allah itu sangat mudah untuk kita aktifkan dan efektif untuk menenangkan, gitu Mbak Ren. Jadi latihannya jangan pas ada masalah ya, jadi supaya tadi tombol itu bisa berperan dan efektif untuk segera kita jadikan sebagai penenang.
Baik, jadi ini kita bisa belajar bersama begitu kan? Kadang juga orang tua punya belum begitu bagus atau belum begitu efektif juga ya Bu untuk self regulationnya gitu kan? Sangat Mbak Reni, sebagian besar anak yang mereka regulasi dirinya tidak bagus itu berasal dari orang tua yang kontrol dirinya juga tidak bagus gitu. Karena kan anak belajar apalagi emosi itu sebagian besar keterampilan emosi itu dipengaruhi oleh lingkungan, bukan dari diri, bukan bawaan lahir gitu. Jadi keterampilan kecerdasan emosi lebih dominan dipengaruhi oleh lingkungan daripada genetik gitu. Jadi seseorang untuk bisa memotivasi dirinya, seseorang untuk bisa tetap positif, seseorang bisa mengelola dengan baik, itu sebagian besar dipengaruhi faktor lingkungan, dan faktor lingkungan terdekat adalah orang tua. Jadi kalau orang tuanya menghadapi situasi negatif langsung marah-marah gitu, kita akan sangat mudah melihat anak-anak usia dini yang mudah marah gitu ya, mudah emosi, itu biasanya di rumah juga biasanya dia sangat mudah untuk melihat ekspresi-ekspresi negatif dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga memang untuk bisa membentuk self regulasi positif pada anak-anak kita harus diawali dengan regulasi positif dulu dari orang tuanya, dan ini butuh proses belajar sepanjang hayat Mbak Reni. Oh iya, benar sekali. Jadi memang butuh juga proses pembelajaran dan mengerti sinyal-sinyal yang ada dalam kesehatan jiwa kita gitu ya Bu ya. Betul Mbak Reni. Oke, ini ada telepon dulu Bu yang masuk sekalian aja gitu ya. Oke Mbak Reni. Ya, Assalamualaikum Fast FM. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Fast FM. Halo. Oke, terputus ya Ibu. Nggak jadi lagi nih Bu. Oke deh. Ya ini mungkin Bu bisa menambahkan ya. Ini karena hampir di closing juga nih. Cara kita untuk bisa merespon apapun ya tantangan tadi secara cepat begitu untuk tetap rasional di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Apalagi nih Bu yang bisa dimantapkan untuk kita diajarkan kepada anak, sekaligus juga ini mengedukasi diri kita sendiri nih Bu sebagai orang tua dan pendidik. Oke, tadi yang pertama kita tadi ya tombol ingat Allah itu sebagai salah satu langkah awal, paling awal untuk mengelola diri. Lalu yang kedua Mbak Reni, kita bisa memanfaatkan berbagai macam sumber belajar ataupun hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya pada anak usia dini, anak itu sangat mudah terpengaruh dengan musik. Ya, ritme musik gitu misalnya. Jadi ketika anak kita misalnya sedang dalam kondisi yang dia moodnya nggak bagus, anak itu jauh lebih mudah dirubah kondisi emosinya Mbak Ren. Dari nangis langsung ketawa, dari misalnya dia takut bisa langsung berani itu dengan sangat cepat dibanding dengan perubahan emosi orang dewasa, sehingga kita bisa memanfaatkan kecepatan perubahan emosi anak itu dengan stimulasi yang ada di sekitarnya. Jadi musik misalnya itu bisa sangat membantu untuk merubah suasana emosi. Jadi misalnya yang tadinya nggak semangat, kita bisa setelkan musik yang bersemangat, misalnya ya kayak musik-musik untuk senam, kayak musik-musik untuk sesuatu yang membahagiakan, ya itu bisa mudah untuk merubah mood gitu, sehingga kita bisa memanfaatkan musik yang iramanya ngebeat itu untuk membangkitkan emosi positif juga. Lalu kemudian gerakan tubuh Mbak Ren. Jadi kalau kita lagi nggak semangat, misalnya beberapa hari ini nih Mbak Ren, saya sedang dalam kondisi yang agak terlalu banyak kerjaan gitu ya, stresnya cukup banyak, moodnya agak swing ya. Nah, kemudian naik turun. Yang saya lakukan beberapa hari terakhir ini adalah selalu memulai hari dengan Zumba. Jadi Zumba kan biasanya musiknya ngebeat, gerakannya juga membuat kita bersemangat ya, sehingga alhamdulillah beberapa hari ini itu membuat mood saya cukup bagus gitu, sehingga gerakan itu sangat berpengaruh terhadap emosi kita. Jadi kita bisa memanfaatkan agar kita lebih bersemangat pada saat kondisi-kondisi emosi kita tidak bagus. Jangan berdiam diri, apalagi hanya di kamar ya, mengurung diri di kamar itu semakin memperburuk emosi kita. Cobalah untuk merubah state emosi kita yang tadinya tadinya rendah, tidak bersemangat, tidak bergairah, itu dengan melakukan gerakan-gerakan yang akan membangkitkan emosi, senam misalnya, atau sekedar lari, jalan, apalah gitu yang membuat kita bergerak. Kenapa bergerak itu penting? Kalau kita melihat fenomena alam yang Allah
tunjukkan di sekitar kita, segala sesuatu yang hidup atau segala sesuatu yang tertata dengan baik itu pasti bergerak. Tata surya berjalan dengan baik karena bergerak, selalu berputar gitu ya di setiap detiknya. Matahari, bulan, seluruh planet di muka bumi ini semuanya tertata dengan baik karena bergerak gitu. Tumbuhan pun akan terus tumbuh ketika dia bergerak mengikuti cahaya matahari. Hewan-hewan pun dia akan tetap sehat, hidup dengan bergerak. Jadi kalau kita sudah tidak mau membuat diri kita bergerak, hati-hatilah karena itu berarti kemungkinan kita akan segera mati gitu Mbak Reni. Jadi memang harus gitu, jadi bergerak itu penting. Iya, harus benar-benar memberikan tekanan yang bisa berimbas positif kepada diri kita sendiri dulu begitu ya Bu, untuk bisa lebih baik ke depannya kan? Betul Mbak Reni, betul. Jadi dengan berubah kita akan mengubah gitu ya Mbak Ren. Jadi kita akan merubah anak kita bisa mengubah anak kita dengan baik kalau kita sendiri bisa merubah diri kita dari hal-hal yang buruk ke yang baik. Jadi anak-anak kita itu tidak melihat diri kita sekarang seperti ini, tapi mereka selalu melihat usaha ataupun upaya yang kita lakukan. Jadi ketika kita berproses, anak-anak kita juga insya Allah pasti berproses. Ya. Itu Mbak Ren. Oke, baik. Jadi memang kita harus merubah diri kita sendiri untuk langkah yang lebih baik begitu, untuk kita bisa mempermudah perubahan pada anak kita gitu ya Bu ya. Betul Mbak Reni ya. Oke, terakhir nih Bu. Saya lanjut ya Mbak Reni. Boleh ya, langsung nih. Waktunya tinggal sedikit ya. Nah, kemudian selain memanfaatkan musik, gerakan, kita juga bisa mengajak anak-anak kita melakukan permainan-permainan yang memang itu bisa melatih fokus, membuat anak persisten atau mampu menghadapi tantangan dengan baik gitu ya. Jadi misalnya membuat anak fokus, permainan yang membuat anak fokus tuh misalnya kalau anak kita masih PAUD itu dengan origami, dengan meronce, dengan melukis, belajar membuat bentuk ataupun mengajak anak untuk misalnya ke kerajinan keramik atau gerabah misalnya, itu membantu anak-anak kita untuk fokus. Nah, kemampuan untuk fokus yang tinggi ini juga sangat mempengaruhi kemampuan kontrol diri gitu ya Mbak Ren. Jadi kalau kita nggak bisa fokus pasti kontrol dirinya juga nggak bagus gitu. Jadi permainan-permainan yang melatih fokus itu sangat bagus untuk membuat kita dan anak kita itu bisa mengontrol diri. Lalu kemudian yang kedua, permainan-permainan yang berkaitan dengan tantangan. Jadi supaya anak berani menghadapi tantangan, supaya anak berani mengambil risiko. Misalnya permainan-permainan di outbound itu ya Mbak Ren. Yeah. Itu kan banyak merangsang adrenalin kita, atau misalnya permainan-permainan di beberapa tempat edupak gitu ya, yang itu banyak menantang adrenalin, itu juga biasanya cukup bagus gitu untuk merangsang kita untuk melatih level energi. Lalu kemudian permainan-permainan yang itu membuat anak-anak kita bisa melihat perspektif orang lain, bermain peran misalnya, atau membaca buku, lalu kemudian melihat film, dan kemudian dari hasil baca buku atau lihat film itu kita diskusikan kita diskusi dengan anak-anak, kira-kira apa yang kamu pikirkan dengan tokoh itu, atau menurutmu bagaimana tokoh itu bisa seperti itu, dan lain sebagainya ya, sehingga kita mengajarkan anak kita untuk berempati ataupun memakai sepatu orang lain, sehingga mereka bisa tahu sesuatu dari perspektif orang lain, bukan hanya dari perspektif dirinya. Orang-orang yang kontrol dirinya rendah, biasanya mereka kemampuan empatinya juga rendah Mbak Ren. Mereka orang-orang yang biasanya tidak bisa menempatkan diri di posisi orang lain, sehingga memang lebih banyak fokus ke diri sendiri. Nah, ketika orang itu tidak mampu menempatkan diri di posisi orang lain atau tidak mampu berempati, maka dia pasti ketika mengambil tindakan itu selalu lebih fokus pada dorongan-dorongan dari dalam dirinya, dan tidak memperhatikan apa dampak dari perilaku yang dia munculkan itu terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi berbagai macam stimulus yang bisa melatih anak kita melihat perspektif dari berbagai macam sudut itu akan membantu anak-anak kita memiliki kontrol diri yang lebih baik. Oke. Lalu kemudian yang juga perlu kita latihkan pada anak adalah kemampuan untuk mengarahkan diri. Jadi self direction atau kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri, bagaimana mereka mengambil keputusan, itu juga penting untuk diajarkan pada anak-anak. Termasuk salah satunya adalah dengan melatih relaksasi. Jadi kenapa self direction ini berkaitan dengan relaksasi? Karena pada saat anak misalnya sangat stres,
kan dia butuh misalnya gelombang otaknya ada di gamma kayak si Hulk itu ya Mbak Ren. Jadi kalau gelombang otaknya di gamma yang ada adalah kepanikan, keinginan untuk menghancurkan dan lain sebagainya, sehingga kita harus menurunkan dulu level frekuensi otak ini, gelombang otak ini agar turun di alfa ataupun beta gitu, sehingga anak bisa lebih tenang. Kalau di beta nanti dia bisa menganalisis, mengambil jalan keluar gitu. Caranya salah satunya dengan relaksasi tadi. Bisa juga kemudian dengan mindful our sense. Jadi menyadari sinyal-sinyal, tadi sudah saya sampaikan, menyadari sinyal-sinyal indera kita. Jadi kalau mataku sudah mulai mendeli, ini berarti suasanaku seperti apa. Kalau otot-otot tanganku sudah mulai tegang, menggenggam, ini berarti apa yang sedang terjadi dalam diriku. Nah, kemampuan untuk memaknai sinyal-sinyal indera itu penting kita latihkan pada diri dan anak kita, supaya kita bisa segera mengantisipasi sinyal-sinyal itu agar tidak lepas kontrol. Mungkin itu Mbak Reni, materi hari ini terkait dengan kontrol diri atau regulasi diri. Terima kasih Mbu, semoga kita bisa mengaplikasikan, semoga kita bisa tetap menjadi yang efektif deh untuk memiliki self regulation tadi, begitu ya Mbu ya. Dan amin. mau berubah untuk berubah. Itu tadi. Amin. Ya baik, terima kasih Mbu atas waktu dan informasinya. Selamat kembali bertugas nih, Dr. Yana. Mbak Reni. Baik. Terima kasih banyak kesempatan sharing pagi ini. Mudah-mudahan Mbak Reni tetap sehat dan ceria. Begitu juga untuk seluruh keluarga FAS di rumah. Amin. Terima kasih, mohon dimaafkan segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi keluarga FAS, dialog kita, dialog kesehatan psikologi bersama dengan Dr. Yana Masya, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih buat Anda yang sudah ikutan bergabung. Insya Allah Jumat depan kita masih akan kembali lagi ya, membahas dengan tema-tema menarik lainnya. Setelah ini 90.1 FAS FM juga akan memberikan yang luar biasa di jam 9 sampai jam 10 nih keluarga FAS. Anda bisa simak dialog kesehatan, dan ini bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarjo Magelang. Temanya juga masih seputar pandemi, terutama bagi Anda yang saat ini masih menyusui. Jadi Anda bisa ikuti dialognya, dialog interaktif Health Talk menyusui pada masa pandemi COVID-19. Seperti apa? Bersama dengan dokter spesialis anak, Dr. Puji Laksono Putranto. Nanti Anda keluarga FAS bisa ikut bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081878709640. Reni pamit sementara ya. Terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.